BEM Universitas Indonesia membawa 8 tuntutan dalam aksi suarakan aspirasi yang digelar di kawasan Tamrin, Jakarta. Aksi mahasiswa suarakan aspirasi digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Aksi suarakan aspirasi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini. 8 tuntutan mahasiswa disuarakan mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Selain itu, aspirasi mahasiswa ini juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum terwujudnya kedaulatan rakyat dan minimnya lapangan kerja, serta akses pendidikan juga kesehatan gratis yang dinilai belum merata. Sebelumnya, rombongan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Front Mahasiswa Nasional diadang aparat kepolisian saat akan melakukan aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Perwakilan mahasiswa UI sempat bernegosiasi dengan perwakilan pihak kepolisian untuk melanjutkan perjalanan menuju Bundaran HI. Namun polisi menolak dan mengadang para mahasiswa yang hendak menuju ke titik aksi. Aksi ini digelar untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Aksi bertajuk Merebut Kemerdekaan ini menjadi momentum mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi di tengah berbagai persoalan yang dinilai masih terjadi di dalam negeri. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto ini telah menyiapkan sistem arus lalu lintas di Jalan Sudirman Tamrin yang memang sangat tinggi intensitas kegiatan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga diimbau untuk menggelar aksinya di tempat yang telah disediakan, yakni di depan gedung UOB. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya bersama Pemprov DKI sudah mempersiapkan tentang pertama arus lalu lintas. Kita bersama-sama hadir di sini melihat bagaimana kepadatan arus lalu lintas, artinya sangat tinggi intensitas kegiatan dari warga masyarakat, baik itu kegiatan dunia pendidikan, kegiatan perekonomian, peribadatan, ataupun kegiatan aktivitas dalam keseharian dalam lahan pekerjaan. Tapi kita juga menerima pemberitahuan dari adik-adik mahasiswa dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi di hari ini. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sudah mempersiapkan beberapa titik yang menjadi tempat penyampaian aspirasi. Kami sudah mempersiapkan di lokasi Duku Atas depan UOB dan Duku Atas untuk bisa menjadi titik penyampaian aspirasi. Di Polda Metro Jaya, wilayah hukum Polda Metro Jaya, ada 47 kegiatan, 31 penyampaian aspirasi di muka umum, dan 16 kegiatan aktivitas masyarakat. 9.242 personil ini dipersiapkan di dalam memberikan kelancaran kehadiran dalam kegiatan aktivitas masyarakat, apakah itu penyampaian aspirasi ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Rekan-rekan yang akan menyampaikan aspirasi, kita juga mempersiapkan pola pengamanan agar aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik dan semua berjalan dengan lancar. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya memberikan ruang sekitaran Duku Atas dan UOB untuk penyampaian pendapat dari rekan-rekan mahasiswa. Itu yang kita persiapkan saat ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Kevin Pakan di Jalan Sudirman Tamrin. Kevin, selamat sore Kevin. Kevin, apakah aksi penyampaian aspirasi ini masih berlangsung saat ini? Ya, selamat sore Adita dan pemirsa. Untuk situasi terkini terkait dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan
oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan juga Front Mahasiswa Nasional dan elemen masyarakat lainnya masih dilakukan hingga pada sore hari ini. Kami akan menunjukkan kepada Anda, Anita dan pemirsa, berikut merupakan visual terkini di layar televisi Anda bahwa ini ratusan mahasiswa ini masih bertahan di Jalan MH Tamrin Jakarta untuk bisa menyuarakan aspirasi atau tuntutan mereka terkait dengan kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Di mana, Anita, kami sempat mewawancarai dari Wakil Ketua BEM UI yang menyampaikan ini bahwa pihaknya masih akan terus bertahan begitu di tempat ini dan nantinya mereka akan berusaha maju ke depan, tepatnya di kawasan atau sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Namun hal ini ditentang atau dilarang begitu oleh Polda Metro Jaya yang menyampaikan bahwa untuk area di sekitar Bundaran HI ini merupakan area vital karena ini merupakan aktivitas Pemirsa, 8 tuntutan disuarakan ratusan mahasiswa dalam aksi suarakan aspirasi yang digelar di kawasan Tamrin, Jakarta. Aksi mahasiswa suarakan aspirasi digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Aksi suarakan aspirasi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini, pemirsa. 8 tuntutan mahasiswa disuarakan dan mencakup persoalan ekonomi, kemudian korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Selain itu, aspirasi mahasiswa ini menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum terwujudnya kedaulatan rakyat dan minimnya lapangan kerja, serta akses pendidikan juga kesehatan gratis yang dinilai belum merata. Dan kita sama-sama melihat saat ini, pemirsa, mahasiswa masih menyuarakan aspirasi mereka dengan orasi yang juga dihadiri oleh sejumlah mahasiswa lainnya untuk menyuarakan aspirasi mereka. Beberapa hal sudah disampaikan dan koordinasi juga dengan pihak kepolisian untuk mengamankan jalannya unjuk rasa pada hari ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Kevin Pakan di Jalan Sudirman Tamrin dan rekan Bagu Prasetya Adi di kawasan Duku Atas. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Kevin terlebih dahulu. Kevin, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat sore Cikal dan pemirsa. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga dari Aliansi Mahasiswa Nasional dan elemen masyarakat lainnya masih digelar di Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat, dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di lokasi aksi unjuk rasa, di mana berikut merupakan visual terkini di layar televisi Anda, pemirsa, bahwa ratusan mahasiswa masih bertahan di Jalan MH Tamrin, tepatnya di depan gedung UOB Jakarta Pusat, di mana tadi kami sempat mewawancarai dari Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang menyampaikan bahwa mereka ini masih akan terus bertahan sampai nantinya bisa maju ke depan untuk berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Namun demikian, kami melihat bahwa ini proses penanganan terutama dari sisi keamanan ini masih juga dilakukan dengan ketat dari pihak kepolisian, karena memang ini dibatasi, tidak boleh diperkenankan untuk bisa lebih maju ke depan terkait dengan
menggelar aksi unjuk rasa di tempat ini. Tadi juga ada sejumlah poin yang disampaikan oleh pihak dari BEM UI, yang mana ada 8 poin penting yang menjadi atensi atau perhatian dari mahasiswa selama melaksanakan aksi unjuk rasa ini. Di antaranya yang pertama terkait dengan hentikan penindasan atau penjajahan negara terhadap rakyatnya sendiri, kemudian berantas korupsi dan juga nepotisme, kemudian mendesak reformasi agraria, dan juga turunkan harga BBM yang saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat, hingga evaluasi proyek strategis nasional, terutama makan bergizi gratis dan juga koperasi desa Merah Putih. Nah, juga kami melihat bahwa ini aksi unjuk rasa berjalan dengan aktif, maksud kami secara kondusif, secara efektif, di mana ini mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi atau pendapat pandangan mereka dengan sangat kondusif. Kami juga melihat bahwa dari arus lalu lintas begitu ya, situasi pada sore hari ini tepatnya di Jalan MH Tamrin ini dapat dipastikan yang akan mengarah ke Hotel Indonesia tepatnya di sebelah kanan saya dipastikan sampai dengan saat ini ditutup, dan masih belum adanya informasi terbaru kira-kira kapan akan dibuka, karena mengingat ini ratusan mahasiswa masih terus bertahan di Jalan MH Tamrin di depan gedung IOB dari siang tadi. Dan juga kami melihat bahwa meskipun ini aksi unjuk rasa tetap berjalan di sini, namun kami melihat juga adanya partisipasi dari masyarakat sekitar yang memang sampai dengan saat ini turut membantu para mahasiswa selama melakukan aksi unjuk rasa dengan membagikan logistik, baik itu makanan dan minuman yang dibagikan secara gratis untuk bisa mendukung begitu para mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka. Dan tentunya Cikal sampai dengan saat ini kami masih terus memantau sampai kapan ini mahasiswa masih akan terus bertahan, karena sampai dengan pada saat ini pukul 17:49 mereka masih terus bertahan dan tidak ada satupun yang meninggalkan lokasi tempat aksi unjuk rasa di tempat ini. Sementara itu Cikal, kembali ke Anda. Baik Kevin, terima kasih atas informasinya. Kita ke Bagus Prasetyadi. Bagus, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana dengan adanya aksi unjuk rasa pada hari ini? Baik, Cikal dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk arus lalu lintas yang di daerah Duku Atas ini memang arus lintasnya dipakai satu jalur yang dimana dari arah Senayan menuju daerah Hotel Indonesia masih belum bisa dimanfaatkan atau masih diblokade oleh para mahasiswa sendiri. Tapi kalau dari arah Hotel Indonesia menuju Senayan memang tidak ada penutupan, namun imbas dari unjuk rasa hari ini mengalami ada kemacetan begitu yang saya lihat hari ini sore ini. Dan saat ini petugas personel Satuan Polri melakukan penjagaan di daerah saya mengabarkan saat ini, di mana kepolisian mengatakan bahwa sekitar 9.000 pasukan personil gabungan Polri TNI mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa pada sore hari ini, yang mana kami tadi sempat melakukan wawancara oleh Kabid Humas Kombes Pol Budi Hermanto, di mana mengatakan untuk kondisi saat ini memang masih cenderung aman, tidak ada kerusuhan sama sekali. Dan untuk batas waktu aksi demo sendiri tadi Kabid Humas juga mengatakan bahwa mahasiswa diperkenankan melakukan aksi demo hingga pukul 6 sore nanti, meskipun saat ini di kondisi saya tepat mengabarkan masih berkumpul mahasiswa dari Universitas UI dan juga elemen mahasiswa organisasi lainnya. Dan juga Kabid Humas juga mengatakan ketika nanti saatnya akan mekan mahasiswa dengan humanis juga. Begitu Cika dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan juga, kami juga belum tahu ini sampai kapan mereka akan bertahan dengan tuntutan-tuntutan mereka agar aspirasi mereka terus didengarkan oleh pemerintah dan juga pemerintah terkait gitu. Dan saat ini teman kondisinya semakin ramai juga, mahasiswa belum mengubarkan diri di kondisi Duku Atas ini. Kembali ke Anda, Cikal. Baik, Bagus, terima kasih atas informasinya. Sebelumnya ada rekan Kevin Pakan, terima kasih rekan-rekan, tetap jaga keselamatan dan selamat bertugas kembali.
Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sempat terjadi kericuhan saat penyampaian pendapat mahasiswa siang tadi. Kabid Humas Polda Metro Jaya ungkap penyebabnya adalah mahasiswa ingin masuk ke kawasan Bundaran HI. Padahal polisi telah mengalihkan titik aksi ke kawasan Dukuh Atas. Itu hal yang biasa dalam suatu kegiatan rutinitas. Ada harapan yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa untuk sampai di Bundaran HI, tetapi kan kita sudah memiliki komitmen untuk menjaga aspirasi ini tetap tersampaikan di depan kolam ataupun tempat yang sudah kita persiapkan. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Polda Metro Jaya ini bersama dengan TNI siagakan ribuan personel untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat di wilayah Jakarta hari ini. Polisi juga mengalihkan titik aksi penyampaian pendapat mahasiswa yang seharusnya ini berpusat di Bundaran HI dipindahkan ke Dukuh Atas. Polda Metro Jaya bersama TNI siagakan ribuan personil untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat di wilayah Jakarta hari ini. Polisi juga mengalihkan titik aksi penyampaian pendapat mahasiswa yang seharusnya berpusat di Bundaran HI dipindahkan ke Dukuh Atas. Alasannya Bundaran HI hingga Sudirman merupakan pusat kegiatan masyarakat dan perekonomian, hingga dikhawatirkan mengganggu kegiatan masyarakat dan lalu lintas. Adapun personil yang sudah dipersiapkan 9.242 personil untuk seluruh kegiatan penyampaian aspirasi di depan publik, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Ini terdiri dari Polda Metro Jaya 5.670 personil, Polres Jajaran 222 personil, TNI 1.500 personil dan BKO Mabes Polri 1.850 personil. Kita sama-sama mengetahui bahwa Bundaran HI, Patung Kuda, Semanggi, Sudirman ini merupakan center of gravity yang ada di wilayah Jakarta. Pusat perekonomian, perhotelan internasional, pusat kegiatan aktivitas masyarakat, di mana pusat perbelanjaan, moda transportasi. Apabila tempat-tempat ini dijadikan tempat penyampaian aspirasi, akan mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. Hari ini tercatat ada 31 aksi penyampaian pendapat di muka umum dan 16 kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah Jakarta. Ribuan personil diterjunkan untuk mengamankan seluruh kegiatan hari ini. Dari Jakarta, Dias Triawan, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan 21 orang yang diduga akan jadi perusuh demo di Jakarta hari ini. Polisi juga menyita petasan atau flare hingga bom molotov. Tidak boleh ada administrasi sendiri tanpa instruksi. Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang yang diduga akan membuat rusuh saat aksi penyampaian pendapat oleh mahasiswa di Jakarta pada Selasa hari ini. Polisi turut menyita barang bukti berupa flare hingga molotov. Dan preemptive education, Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang saat ini dalam dimintai keterangan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait tentang membawa barang-barang yang dapat membahayakan peserta aksi dan petugas pengamanan serta masyarakat di sekitar. Adapun barang-barang tersebut berupa petasan ataupun flare, botol yang dipersiapkan sebagai pemicu ataupun pemantik sebagai bom molotov. Polisi juga menegaskan pihak-pihak yang membawa ataupun mengganggu dalam pelaksanaan aktivitas penyampaian aspirasi di muka umum bukan merupakan bagian dari mahasiswa. Diketahui Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi penyampaian pendapat di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat hari ini. Sebanyak 8 tuntutan yang ditunjukkan kepada pemerintah. Dari Jakarta, Rian Rizky Roshali, iNews melaporkan. Sebuah gudang peralatan dekorasi pengantin di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes terbakar. Besarnya kobaran api ini merambat hingga membakar satu rumah warga yang berada di belakang.
Kebakaran Om, kebakaran di yang Hankam itu, yang dekat gudang peluru. Dari rekaman video amatir warga terlihat kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung saat kebakaran melanda sebuah gudang peralatan dekorasi pengantin di Jalan Raya Hankam, Pondok Gede, Kota Bekasi pada Selasa siang. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh barang dalam gudang. Petugas pemadam kebakaran yang sampai di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang mengenai styrofoam hingga api membesar dan menghanguskan gudang. Saya lagi di dalam, tiba-tiba ada bunyi tek-tek gitu. Pas saya keluar, api udah gede. Di sini sekarang tuh lagi korslet, tiba-tiba ya dibangkinan lah, Foxconn bawahnya banyak sekali. Oh, ada kok. Berarti ada korslet dari percikan api gitu ya? Ya, listrik. Dari gas mata dibilang korsleting listrik. Yang terbakar adalah gudang gas pengantin ya. Jadi banyak styrofoam dan plastik-plastik demikian. Setelah 1 jam lebih dan mengerahkan 8 unit mobil damkar, api akhirnya berhasil dipadamkan petugas damkar dan penyelamatan Kota Bekasi. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Kerugian material masih dalam pendataan petugas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Evakuasi menggunakan helikopter Dolphin dari wilayah terdampak di Manggarai Timur ke Labuan Bajo. Tuhan. Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Evakuasi darurat menggunakan helikopter dikerahkan untuk membawa korban dari Manggarai Timur ke Labuan Bajo. Basarnas mengerahkan helikopter Dolphin untuk mengevakuasi 3 warga yang mengalami patah tulang dan dislokasi, termasuk seorang anak berusia 5 tahun dari Manggarai Timur. Setibanya di Bandara Komodo, ketiga penyintas yang merupakan warga Kecamatan Lambaleda Utara tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit rujukan guna mendapatkan perawatan medis. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama potensi SAR turun langsung mengevakuasi korban gempa dari Manggarai Timur. Sementara BNPB mengkonfirmasi akibat gempa yang terjadi pada 16 Agustus 2026 lalu, korban tewas mencapai 68 jiwa dan korban luka 231 orang. Pemirsa, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Joni Nura di Stadion Gelora Samador, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore, Joni. Selamat sore, Anita. Ya, Joni, bisa Anda ceritakan seperti apa sampai saat ini untuk penanganan bencana di Flores? Baik, Anita, sekarang saya sedang berada di kamp pengungsian di Gelora Samador Maumere. Hingga saat ini penanganan pengungsi di Gelora Samador sendiri sudah mulai membaik karena kita melihat bahwa sejumlah bantuan mulai berdatangan dan diberikan kepada para pengungsi. Yang dapat kami sampaikan bahwa siang tadi bahwa Pemda Sika memberikan bantuan kepada anak-anak atau bayi balita yang belum mendapatkan alas tidur, namun siang tadi sudah diberikan oleh pemerintah kepada bayi dan balita yang tidur beralaskan tikar. Kini mereka sudah mendapat alas tidur seperti kasur, sehingga para pengungsi sudah mulai merasa lega karena sudah 4 hari berada di kamp pengungsian, baru hari ini mereka mendapatkan sejumlah bantuan yang mereka inginkan. Namun sampai saat ini juga para pengungsi juga sangat mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Sika segera memberikan selimut, air mineral dan air bersih, karena di kamp pengungsian ini juga pengungsi sangat sulit mendapatkan hal seperti itu. Bahkan siang tadi para pengungsi pun terlambat makan. Mereka makan siang dengan tepatnya pukul 3 sore. Anita. Baik, jadi berarti bisa dikatakan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh para pengungsi di sana, para korban luka begitu ya, itu adalah air bersih dan juga makanan siap saji begitu ya, Joni? Ya, benar sekali, Anita. Makanan siap saji dan kebutuhan bayi dan balita. Karena tadi pemerintah hanya memberikan alas tidur saja. Kebutuhan yang sepenuh lansia dan apa belum diberikan. Sehingga masyarakat meminta kepada
pemerintah, Bapak Presiden agar segera terus menyalurkan bantuan kepada mereka yang berada di kamp pengungsian di Gelora Samudera ini sendiri, Anita. Baik, Joni, ini terkait dengan evakuasi para korban, apakah saat ini masih berlangsung di sana? Baik, kalau di Maumere sendiri ada satu kecamatan yang tersuri, yaitu Kecamatan Palue. Tim sementara menuju ke sana untuk membuka akses jalan, karena akses jalan menuju ke desa-desa terputus akibat gempa bumi yang terjadi dan ditutup oleh longsor, sehingga tim evakuasi sedang menuju ke pulau-pulau menggunakan kapal feri dan membawa sejumlah alat berat untuk membuka akses di Kecamatan Palue sendiri, Anita. Baik, Joni, ini kan kalau dari informasi BMKG begitu ya, masih akan terjadi potensi gempa susulan gitu. Apakah yang Anda rasakan yang terbaru di sana, apa masih terjadi gempa-gempa susulan tersebut, Joni? Ya baik, khususnya di wilayah Maumere ya? Ya, di Kabupaten Sika sendiri, di Kota Maumere masih terjadi gempa susulan yang tidak besar, hanya berkekuatan 4,2, 3,2. Kemarin yang mengejutkan masyarakat Kabupaten Sika yaitu dengan kekuatan 5,8 sehingga membuat para pengungsi panik dan berlari keluar dari kamp pengungsian, Anita. Berarti bisa dikatakan untuk saat ini statusnya seperti apa, Joni? Status siaga berapakah atau masih waspada? Masyarakat tetap diminta tetap waspada walaupun instruksi tsunami sudah dicabut, tetapi pemerintah meminta kepada masyarakat tetap waspada. Kami melihat bahwa masyarakat di Kota Maumere sendiri malam belum berani untuk tidur di dalam rumah karena masih trauma dengan gempa yang terjadi pada Sabtu dini hari, sehingga mereka memilih tidur di luar, membangun tenda di halaman rumah mereka, Anita. Ya, baik, Joni, ini terkait status saat ini dengan jumlah korban jiwa, apakah ada informasi yang terbaru, Joni, berapa totalnya? Baik, informasi yang kami dapat bahwa jumlah korban yang meninggal sementara 68 jiwa yang meninggal hingga saat ini. Belum ada terupdate yang baru sehingga korban yang meninggal berjumlah 68. Namun warga Kabupaten Sika sendiri yang mengungsi keseluruhan yang ada di 21 kecamatan itu berjumlah 5.000 lebih pengungsi yang berada di setiap kecamatan atau di rumah mereka masing-masing. Baik, Joni, ini dari informasi yang Anda dapatkan, wilayah mana sajakah yang memang ada potensi rawan akan gempa susulan, Joni? Karena ini kan ada sejumlah titik gitu ya, di Ende, di Sika. Ada di wilayah mana lagi, Joni, yang dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, informasi yang kami dapatkan dari BMKG bahwa yang menjadi pusat perlu waspada itu Kabupaten Sika, Nagikeo, Manggarai, dan Manggarai Timur, Anita. Baik, Joni, kami turut prihatin, semoga penanganan bencana di sana bisa berjalan dengan lancar dan para korban juga bisa kembali mendapatkan bantuannya sesuai dengan harapan. Selamat bertugas kembali, Joni. Terima kasih atas informasi Anda, salam sehat selalu. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini mencatat 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores. Pihak BMKG juga memprediksi guncangan ini masih akan berlangsung hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.119 gempa susulan terjadi usai gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Ribuan guncangan tercatat hingga Selasa pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 1,3 hingga magnitudo 6,2. Pihak BMKG menyatakan dari jumlah tersebut terdapat 24 gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 dan 70 kejadian yang dirasakan masyarakat. Selain itu, berdasarkan data sementara BMKG, gempa susulan akan berakhir 3 hingga 4 minggu ke depan. Sejumlah wilayah yang masuk status siaga antara lain Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, Flores Timur, dan Jeneponto. Sementara status waspada diberlakukan di Flores Timur, Bima Dompu, dan Wajo.
Gempa juga mengakibatkan kerusakan dengan tingkat ringan hingga berat di sejumlah wilayah, terutama Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sika, dan Maumere. BMKG juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terdampak untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi pasca gempa. Terkait bencana ini, masyarakat diimbau menghindari bangunan yang retak atau rusak serta tetap mewaspadai gempa susulan. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi secara berkala kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 hari pasca gempa, Kabasarnas dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini meninjau posko pastikan operasi SAR berjalan maksimal dan di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Manggarai Timur, pemirsa. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau posko Desa Ronting, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur pada hari ketiga pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPBD tercatat sebanyak 68 korban meninggal dunia. Selain meninjau posko pengungsian, Kabasarnas dan Mendagri juga menuju posko SAR di wilayah Manggarai Timur. Selain meninjau posko pengungsian, Kabasarnas dan Mendagri juga menuju posko SAR di wilayah Manggarai Timur. Dalam kesempatan tersebut, Basarnas berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan selama 24 jam di wilayah terdampak. Secara keseluruhan, penanganan gempa bumi ini melibatkan 711 personel dari berbagai unsur, diantaranya TNI, Polri, BPBD, BMKG, PMI, Kementerian Perhubungan, Pelindo, Pelni, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Kapolri menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan Presiden. Mulai dari proses pencarian dan pertolongan hingga evakuasi korban. Kapolri menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah NTT. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban meninggal dunia, korban luka, serta masyarakat terdampak. Kapolri berharap kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kita mendapatkan informasi bencana, segera kita kirimkan anggota untuk segera melaksanakan SAR, melaksanakan evakuasi dan tentunya juga membuat tenda-tenda pengungsian dan melakukan langkah-langkah awal pada saat tanggap darurat untuk memberikan bantuan terkait dengan masalah logistik, masalah makanan, dan juga perawatan dan pengobatan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama tim gabungan ini telah menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disalurkan melalui jalur laut dan udara sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut. Ferry KMP ILEAP yang membawa bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tiba di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang dikirimkan terdiri atas 150 unit tenda keluarga, 400 lembar matras, 6 unit genset beserta 6 jerigen BBM, masing-masing berkapasitas 20 liter.
10 box peralatan listrik, 600 paket sembako, 100 dus air minum, 1,6 ton beras untuk kebutuhan selama 1 minggu ke depan, 300 lembar selimut, 100 paket hygiene kits, 100 paket kidswear, serta 150 liter minyak goreng. Bantuan juga mencakup obat-obatan serta 8 tenaga medis dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Nantinya bantuan segera dikirimkan kepada warga terdampak dengan menempuh jalur darat yang cukup menantang lantaran kondisi jalan yang rusak pasca gempa magnitudo 7,7. Selain logistik, pemulihan infrastruktur kelistrikan juga terus dilakukan. Berdasarkan data PLN UP3 Flores bagian timur, dari 6 unit gardu yang terdampak, sebanyak 4 unit telah menyala, sementara 2 unit masih dalam kondisi padam. Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini menggelar sidang kasus korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Namun terdakwa Yakut Khalil Khaumas mengaku tidak dalam kondisi sehat saat persidangan hari ini. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadwalkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Khaumas alias Gus Yakut dalam sidang lanjutan. Persidangan atas kasus dugaan korupsi kuota haji hari ini beragendakan membacakan perlawanan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Awalnya Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menanyakan kondisi kesehatan Gus Yakut. Namun menjelang pembacaan perlawanan, Gus Yakut mengaku kondisinya saat ini kurang fit. Ketika ditanya rekan-rekan media, dirinya hanya memberikan komentar untuk mengikuti persidangan kasus ini hingga selesai. Selain Gus Yakut, persidangan menghadirkan 3 terdakwa lainnya, yaitu staf sus Menak 2021-2024, Isfah Abidal Aziz, Ketua Umum Tur Travel Haji dan Umroh Asril Aziz, dan Direktur Operasional Makassar Toraja Ismail Adam. Tunggu selesai aja Mas, ya sabar ya. Semua sabar, oke? Dalam sidang sebelumnya, jaksa mendakwa Gus Yakut menerima keuntungan sebesar 4,8 miliar rupiah dalam dugaan penambahan kuota haji yang merugikan negara sebesar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo ini kembali digelar hari ini di PN Jakarta Selatan. Agenda sidang pemeriksaan lanjutan gugatan oleh Roy Suryo. Sidang pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di PN Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan lanjutan gugatan oleh Roy Suryo. Roy mempermasalahkan keabsahan status pencekalan serta penetapan tersangka terhadap dirinya dengan pihak termohon, yakni Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mereka mengakui beberapa hal. Yang pertama mengakui bahwa sebenarnya pencekalannya sudah selesai pada bulan Juni, tapi tidak ada pemberitahuan. Nah ini fatal. Artinya apa? Belum tentu nanti kalau saya misalnya saya ke Sydney lagi meneliti yang katanya sudah punya tanda lulus tapi ternyata nggak ada tanda lulus. Surat pemberitahuan SPDP yang kemudian tidak pernah diterima oleh saya, memang tidak pernah diterima. Dan mereka tadi mengakui bahwa itu hanya masalah internal administrasi. Nggak boleh begitu, internal administrasi. Tadi sudah jelas ada putusan Mahkamah Konstitusi yang itu harus disampaikan. Dan itu wajib hukumnya. Pihak termohon menilai pra-peradilan Roy hanya upaya mengulur waktu untuk masuk ke perkara pokok. Meski begitu, kubu Roy Suryo membantah bahwa pengajuan pra-peradilan oleh Roy Suryo bukan untuk membuat proses hukum menjadi boros, tetapi untuk memperoleh kepastian atas proses hukum yang telah dijalani. Dari Jakarta, Givo Morisko, Suryali Santoso, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, permohonan pra-peradilan berjilid diajukan Roy Suryo dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Berikut perjalanan sidang pra-peradilan Roy Suryo. Sidang pertama pra-peradilan Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 29 Juni 2026.
Agenda sidang membacakan 4 permohonan pra-peradilan oleh Roy Suryo, yaitu menguji keabsahan penangkapan, upaya penahanan, penggeledahan, serta status pencekalan Roy Suryo. Roy sebagai pemohon menilai penangkapan, penahanan, dan penggeledahannya melanggar hak asasi manusia serta melanggar hukum. Sidang putusan pra-peradilan ini digelar pada 7 Juli 2026 dengan hasil mengabulkan sebagian permohonan. Sidang pra-peradilan Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Juli 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak termohon, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kesaksiannya di depan majelis hakim, saksi ahli mengatakan, meski berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, penyidik masih berwenang melakukan tindakan paksa selama dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Putusan telah dibacakan pada 20 Juli 2026 dengan hasil menolak permohonan Roy Suryo sehingga status tersangka tetap sah. Dan sidang pra-peradilan jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar 206 juta rupiah. Dengan rincian gugatan yakni ganti rugi material senilai 106 juta rupiah dan ganti rugi imaterial senilai 100 juta rupiah. Sidang putusan telah dibacakan pada 6 Agustus 2026 dengan hasil gugatan tidak dapat diterima karena cacat formal tidak menghadirkan Menteri Keuangan. Sidang perdana pra-peradilan ex Jampitsus Febri Adriansyah berlangsung hari ini. Sidang pra-peradilan Febri Adriansyah digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Febri diwakili tim kuasa hukumnya dipimpin oleh Febri Diansyah. Pra-peradilan ini diajukan untuk menguji sejumlah prosedur penyidikan dalam perkara yang menjerat ex Jampitsus Kejagung. Pihak Febri meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada hakim untuk memeriksa dan menilai perkara secara objektif. Dalam sidang, tim advokat akan menguji sejumlah tindakan dalam penanganan perkara. Di antaranya penetapan tersangka yang disebut dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, serta penggeledahan dan akan menguji konstruksi tindak pidana dalam perkara TPPU. 19 Agustus. Intinya begini, kalau penegakan hukum itu betul-betul dilakukan untuk penegakan hukum, maka seharusnya dilakukan dengan hati-hati, tahapan yang jelas, tahapan yang benar, tidak terburu-buru, agar penegakan hukum itu kemudian tidak dipersepsikan seperti dipaksakan. Nah, itu yang kita harapkan tidak terjadi dan itu yang sedang diuji dalam proses pra-peradilan ini. Sementara itu pemirsa, Kapus Penkum Kejagung RI menyampaikan bahwa tim Kejagung sudah menyiapkan 2 tim untuk menghadapi sidang pra-peradilan Febri Adriansyah. 7 saksi juga sudah dilakukan pemanggilan oleh Kejagung terkait dengan kasus TPPU yang menjerat Febri. Dan memang pra-peradilan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan hak dari tersangka dan penasihat hukumnya untuk mengajukan, dan ini diatur dalam KUHP bagaimana tata cara dan mekanismenya. Tim penyidik 9 telah siap untuk menindaklanjuti permohonan peradilan tersebut dan telah menunjuk 2 tim penyidik untuk menghadapi pra-peradilan tersebut, yaitu dipimpin oleh Saudara Riono dan Saudara Haribibowo dan kawan-kawan. Dan tim penyidik 9 pada hari ini telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi kurang lebih 7 orang dan dari pihak swasta, dan 1 saksi dari pihak perbankan, dan 1 lagi dari pihak ahli. Mereka, saksi-saksi ini terjadwal untuk dilakukan pemeriksaan pada hari ini dalam kasus TPPU dan yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi atas nama tersangka FA. Pemirsa, akankah ex Jampitsus Febri Adriansyah menang pra-peradilan? Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Komisi Kejaksaan
Pujiono Swandi dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Nita. Baik. Selamat sore. Ya, saya ke Pak Yudi terlebih dahulu. Ya. Bapak, ini bagaimana tanggapan Anda nih Pak dengan pra-peradilan ex Jampitsus ini kan terjerat kasus TPPU begitu ya Pak, dan pihak Kapus Penkum juga sudah menyediakan 2 tim khusus nih Pak. Seperti apa Pak tanggapan Anda? Ya, jadi Mbak Nita, tadi saya datang langsung ya ke PN Jakarta Selatan untuk menyaksikan sidang perdana pra-peradilan ini, dan kemudian saya ya menyaksikan dengan seksama ya apa saja sih yang digugat oleh pihak FA ini kepada teman-teman Kortas Tipikor, Polda Metro Jaya, kemudian juga turut tergugat dari teman-teman kejaksaan. Saya melihat semuanya itu mudah dijawab ya oleh teman-teman ya, karena itu kan terkait dengan formil ya, bahwa misalnya tidak mungkin lah menggeledah itu tidak ada namanya penetapan pengadilan, tidak mungkin tidak ada surat perintah. Kemudian juga saya melihat ini bercampur baur ya antara formil ataupun material ya dari gugatannya. Jadi saya yakin sekali berdasarkan pengalaman saya ketika menjadi penyidik ya, ini mudah sekali dijawab, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, bahwa dalam kasus ini kan masih formil ya. Jadi istilahnya tentu ya, saya melihat bahwa hakim akan menolak gitu ya pra-peradilan ini, karena memang sekali lagi yang paling penting adalah ketika yang digugat itu adalah teman-teman dari Kortas Tipikor dan kemudian dari Polda Metro Jaya. Saya melihat kan kasusnya sudah selesai di mereka untuk kemudian dialihkan ke kejaksaan. Jadi bagi saya ini kan adalah upaya untuk mengaburkan perkara supaya ya kita tidak fokus kepada perkara pokoknya, yaitu kasus-kasus terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang seperti yang tadi Mbak Nita sebutkan. Jadi bagi saya dengan teman-teman kejaksaan menerjunkan 2 tim, saya pikir ini ada suatu hal yang bagus, suatu hal yang positif gitu ya. Karena sekali lagi bahwa pra-peradilan itu adalah uji formil ya, bukan material. Karena kita tahu Mbak, dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor itu bagaimana menemukan emas sampai 74 kilo, kemudian uang kurang lebih 500 miliar. Artinya materialnya ada dalam kasus ini. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Yudi. Saya beralih ke Bapak Pujiono. Bapak, ini kuasa hukum sebut bahwa status tersangka ini terkesan dipaksakan begitu Pak. Tanggapan Anda seperti apa Pak? Ya sah saja ya, yang namanya kuasa hukum pasti akan menemukan, mencari bukan menemukan ya, mencari celah kecil untuk membela celah, meskipun celah itu kecil untuk membela kliennya, dan itu hal yang wajar saja. Dan pra-peradilan ini kan bagi kejaksaan dan bagi APH yang lain dalam menegakkan hukum bukan hal pertama kali, apalagi kalau dalam konteks sekarang ini ya, dengan KUHP itu hampir perkara Tipikor, TPPU itu di-challenge melalui pra-peradilan. Jadi menurut saya ini hal yang wajar, saja, dan Kejaksaan Agung saya pikir juga sudah menyiapkan tim kaitannya dengan, kalau dalam hari ini kan kaitannya Kejaksaan Agung turut tergugat ya, yang digugat adalah penggeledahan, upaya paksa dan juga penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kortas Tipikor. Nah pun demikian bahwa ini hal-hal yang saya yakin juga hakim juga akan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menilai argumentasi yang disampaikan oleh kuasa hukum dan juga argumentasi dari tergugat baik Kortas Tipikor, Polda Metro Jaya maupun kejaksaan. Saya cenderung yakin perkara akan jalan terus, nanti akan sampai masuk pada perkara pokoknya. Artinya pra-peradilan ini hanya ya hal sampingan lah, business like usual lah, begitu. Baik, Pak Pujiono, ini tadi Pak Yudi sampaikan bahwa kan uji pra-peradilan ini adalah uji formil gitu ya, bukan uji material. Dan beliau juga menyampaikan bahwa hakim akan menolak pra-peradilan nih. Tanggapan Anda seperti apa? Ya kalau soal penilaian kan sepenuhnya ini hakim ya, hakim tunggal yang akan menilai. Kita juga tidak akan mencampuri dalam hakim menilai. Tapi kalau saya lihat dari teman-teman kejaksaan ketika menerima case ini kan sudah sadar betul bahwa potensi akan dipera-pera itu kan juga sudah cukup tinggi. Bahkan sebelum muncul penanganan ini kan juga sudah gosip-gosip mau para-per itu kan juga sudah
sudah cukup lama ya, sehingga saya yakin teman-teman jaksa juga sudah mempersiapkan celah-celah apa. Kan gugatan praper kan ada 2, sampai besok kan juga ada yang penempatan besok kan tergugat pertamanya kan dari kejaksaan. Jadi saya pikir hal yang wajar saja menurut saya, dan saya yakin teman-teman jaksa juga sudah menyiapkan ini dengan sangat baik. Bahkan kita hari ini tadi juga mengirimkan tim untuk memantau, sampai besok pun juga kita akan mengirimkan tim untuk kemudian melihat proses pra-peradilan, dan kita juga sudah mengkonfirmasi kesiapan dari tim 9 ya, dan hari ini dijawab bahwa mereka menyiapkan 2 tim untuk menghadapi sidang pra-peradilan ini. Dan ya bahwa putusan pra-peradilan itu kan ada 2 macam nanti, bisa kemudian gugatannya dikabulkan dan atau kemudian kan ditolak. Nah kalau kemudian dikabulkan kan perkara pokoknya tidak hilang, dan itu putusan MK juga sudah mengakomodasi itu. Jadi perkara pokok akan jalan terus, toh itu kan hasil misalnya yang hari ini misalnya dikabulkan penetapan tersangka, masih ada sprindik yang dibuat oleh Kejaksaan Agung yang menetapkan Pak FA ini sebagai tersangka, dan itu masih bisa jalan. Nah, kalau kemudian ditolak berarti kan kondisinya status quo. Nah, yang kedua soal upaya paksa. Upaya paksa saya yakin juga penyidik dari Polda Metro Jaya dan juga Kortas Tipikor seperti yang disampaikan Mas Yudi tadi tidak akan gegabah lah, pasti juga dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Justru kemudian saya itu dan juga ini mungkin keinginan kita bersama ya sebenarnya, pengen ini kan kalau kemudian membuktikan bahwa Pak FA ini bersalah atau tidak, masuk saja langsung kepada pokok perkara, bukan kemudian menguji pada pra-peradilan yang hanya menyentuh pada aspek formil. Misalnya sebagai contoh nih, soal barang bukti yang kemudian digeledah, yang disita, yang hasil penggeledahan di Bogor dan di beberapa tempat ini, kan selama ini kan diasosiasikan ke Pak FA. Justru kemudian ketika masuk perkara kan bisa kemudian dibuktikan barang itu milik siapa. Nah, barang itu milik siapa. Justru kemudian kalau seolah-olah ini kan praper ini hanya membuat konsentrasi dari penegak hukum seolah terpecah. Tapi saya yakin teman-teman jaksa juga tidak akan terpecah konsentrasinya, sudah disiapkan. Baik, Pak Yudi, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, tentu saya sepakat dengan Prof. Puji ya, bahwa kita ini ya jangan sampai pra-peradilan ini mengaburkan perkara pokok seperti yang saya sebutkan, bahwa dalam praper ini ya itu kita seolah-olah digiring untuk kembali pada masa sebelumnya ya, pada masa ketika kasus ini ya itu belum ada apa-apa, baru hanya belum ada tersangka, uang, dan kemudian emas gitu ya. Tapi sekarang kita lihat bagaimana teman-teman kejaksaan mampu mengembangkan kasus ini, bahkan menetapkan tambahan 1 lagi tersangka. Jadi saya pikir kasus ini sudah mengkerucut. Itulah sebabnya saya melihat bahwa pra-peradilan ini adalah strategi dari pihak FA ya untuk kemudian mendelay ya, untuk kemudian mencoba untuk ya bermainnya di ranah formil ya, sampai tadi saya lihat ada puluhan ya dugaan-dugaan istilahnya formilnya tidak lengkap. Padahal bagi saya pasti semua itu sudah bisa dipenuhi, dan besok adalah giliran ya dari Kortas Tipikor, kemudian Polda Metro, dan kemudian juga dari Kejaksaan untuk menjawab ya permohonan dari pemohon ya, itu tersangka FA. Jadi bagi saya, kita nothing tulus seperti tadi saya sampaikan, bahwa apapun hasilnya ditolak ya, bagi saya itu adalah hal yang sangat realistis ya. Hakim berpihak kepada pemberantasan korupsi, diterima pun ya itu tidak serta-merta membuat ya dia bebas ya, karena saya melihat banyak tersangka yang menginginkan yang menang di praper kemudian perkaranya hapus gitu saja. Tidak, KUHP baru sudah menjelaskan bahwa pra-peradilan itu adalah bentuk koreksi putusannya. Jadi kalaupun menang ya penyidik misalnya kalau penetapan tersangka bisa mentersangkakan lagi, kalau kemudian belum memeriksa tersangka bisa diperiksa, kalau kemudian penyitaan atau penggeledahannya belum ada surat misalnya bisa kan dibuatkan suratnya, berita acara dan sebagainya, karena ini adalah formil. Dalam hukum pidana ya, materi adalah hal yang penting gitu. Adakah perbuatannya, adakah kemudian barang buktinya, seperti itu Mbak. Jadi kembali lagi
bahwa tentu kita masih ada waktu 7 hari ke depan ya sampai dengan putusan hakim, tapi bagi saya tadi saya sudah hadir dan kemudian menyimak, saya pikir tidak ada hal yang krusial yang kemudian harus kita takutkan untuk kemudian membuat kasus ini berhenti. Karena kalau kasus ini berhenti, Mbak Anita, kemana nanti ya 74 kg emas dan kemudian 500 miliar itu akan dikembalikan. Jadi bagi saya bahwa kasus ini harus terungkap. 3 kasus korupsi, mulai dari PLTU, mulai dari Asabri, dan juga mulai dari satu lagi Krakatau Steel, ya bagi saya itu sudah sangat bisa membuat sebagai predicate crime ya sebelum kemudian ke TPPU. Sehingga bagi saya tentu saya mensupport ya pada teman-teman kejaksaan dan kepolisian yang untuk menghadapi praper ini. Dan kalau tadi saya berbincang-bincang ya, dengan teman-teman ya, mereka juga sudah siap seperti itu terkait dengan praper ini, termasuk ada ahli, saksi dan sebagainya. Begitu Mbak Anita. Baik, bagaimana tanggapan Anda Pak Pujiono? Ya, kita tunggu saja nanti tanggal 7 hari ya, setelah sekarang kan pra-peradilan kan jangkanya 7 hari. Nah setelah 7 hari ini kita akan tahu dan kita berharap hakim akan objektif membuat putusan. Nah putusannya ya harapan kita kan tentu berpihak dengan penegakan hukum dan nanti perkara jadi jalan terus masuk ke materi pokok yang itu yang ditunggu oleh publik kan, perkara pokoknya, sehingga kita akan tahu apakah kemudian barang-barang yang kemudian disita yang dari penggeledahan itu benar-benar kemudian diasosiasikan dimiliki oleh Pak FA atau ada pemilik yang lain, itu kan nanti akan terbuka di sidang di perkara pokok. Jadi menurut saya yang ditunggu sekarang bukan pada proses pra-peradilan. Jadi nuansa ya, kultur bahkan mungkin sekarang ini pra-peradilan zaman-zaman sekarang dengan zaman-zaman dulu itu sudah sangat berbeda. Kalau zaman-zaman dulu mungkin membuat penegak hukum tidak kemudian melanjutkan kasus, tetapi kalau zaman-zaman sekarang ini baik itu di KUHAP maupun di putusan MK itu menyatakan bahwa ini hanya mengukurkan aspek formil, mengoreksi aspek formilnya saja, tidak kemudian mengukurkan aspek materialnya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kita masih menantikan kelanjutan dari pembahasan kasus ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, secara transparan dan tentunya juga adil. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung di iNews Sore. Salam sehat selalu. Ya, Prof. Nah, masih di iNews Sore pemirsa, Iran menyatakan batas waktu 60 hari untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat tidak lagi relevan. Hal itu setelah Washington dinilai melanggar kesepakatan yang telah disepakati kedua negara pada 17 Juni lalu. Iran dengan Amerika Serikat masih terlibat tensi tinggi. Dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan tidak ada batas waktu 60 hari dalam kesepahaman dengan Amerika Serikat. Hal itu sebagai tanggapan Iran atas pemberitaan sejumlah media bahwa batas waktu 60 hari setelah nota kesepahaman Iran-AS berakhir Senin kemarin. Menurut jubir Kemlu Iran, kesepahaman dengan Amerika hanya menetapkan periode 60 hari untuk bernegosiasi tentang 2 isu, yakni pencabutan sanksi dan soal nuklir. Periode tersebut dapat diperpanjang jika kedua pihak belum capai kesepakatan. نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم. نقشه به علاوه بیانیه مشترک. Sementara itu, saat ditanya mengenai berakhirnya masa nota kesepahaman Iran-AS, Presiden Donald Trump kembali tegaskan bahwa Iran tak boleh memiliki program nuklir. I feel it's necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon. Berdasarkan nota kesepahaman bersama yang ditandatangani Juni lalu, Iran dan AS berkomitmen merundingkan kesepakatan akhir yang mencakup sejumlah isu, salah satunya nasib program nuklir Iran. Kesepakatan itu memiliki waktu 60 hari dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama. Pemirsa, Iran memperingatkan bahwa merebut satu pangkalan Amerika Serikat di negara sekutu AS di Timur Tengah bisa tentukan jalannya perang. Peringatan tersebut ini disampaikan Iran setelah jangka waktu 60 hari kesepahaman Iran-AS berakhir kemarin.
زمینی شروع کنن جنازه هاشون دیگه به خانواده هاشون هم نمیرسه. حالا باز موشک ما میزنیم گاهی جنازهشو دینش رو یه چیزی رو میفرستن، اما اینجا اونم دیگه بهش نمیرسن. اما ما که میگیم جنگ زمینی این واقعی ها. ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم تو عراق، تو کویت یا در بحرین، یکشون بگیریم، سرنوشت جنگ با بزرگترین ارتش امپریالیستی جهان رو ما نهایی میکنیم و تمامش میکنیم. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini berencana mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Trump juga mengklaim Iran kini sedang mengalami kekalahan telak. Dalam pernyataannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz. Kini Trump berencana akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Menurut Trump, kini Iran sedang mengalami kekalahan telak. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, etc. Sengketa Selat Hormuz terus terjadi dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat. Iran menyatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka selama AS terus mengintervensi. Iran menuduh Amerika Serikat gagal penuhi ketentuan dalam nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya. Pemirsa, Iran memamerkan puing-puing pesawat militer Amerika Serikat dan Israel yang diklaim berhasil dirobohkan selama perang. Iran memamerkan puing-puing drone Amerika Serikat dan Israel serta bagian dari pesawat tempur F-15 milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Rekaman memperlihatkan sejumlah badan drone yang hancur, rangka pesawat ringsek. Seluruh puing tersebut ini dipamerkan di dalam sebuah bunker. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim puing-puing tersebut berasal dari drone MQ-9, Reaper Amerika Serikat dan juga drone pengintai Hermes 900 milik Israel. Sejumlah puing ini merupakan bagian dari pesawat tempur F-15 Angkatan Udara AS yang diklaim berhasil dijatuhkan selama pertempuran. Pasukan penjajah Israel membombardir Bukit Ali Al-Taher dekat Nabatiyeh, Lebanon. Pesawat tempur Zionis menargetkan Bukit Ali Al-Taher di dekat kota Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan hantaman serangan di lereng bukit dengan kilatan ledakan dan suara dengung yang berputar-putar di area sekitarnya. Teroris IDF ini berdalih militernya menargetkan infrastruktur teror Hizbullah di daerah Nabatiyeh dan Ansar. Pemirsa, ratusan orang berduka atas korban tewas akibat serangan Israel di kota Ansar, Lebanon. Warga mengkritik Presiden Lebanon yang dinilai gagal melindungi warganya. Inilah 7 jenazah warga Nabatiyeh, Lebanon yang syahid akibat agresi militer Zionis. Untuk menghormati para korban, peti jenazahnya dibungkus bendera pejuang Hizbullah. Kepergian para korban diratapi sejumlah kerabat dan warga. Warga Nabatiyeh mengkritik pemerintah Lebanon yang dinilai gagal melindungi warganya. للصراحة ما ملاقي كلمة ولا الجولة اللبنانية، انتم بتقولوا انه انتم دولتنا وانتم بدكم تحمونا، اي حماية هيدي؟ وين هيدول المواطنين اللبنانيين اللي كانوا امبارح عزل؟ اختلوهم، هيدا اغتيال ام وبين واطفالهم، وينك يا رئيس الجمهورية حضرتك؟ Jumlah
korban syahid sejak agresi militer Zionis pada bulan Maret telah meningkat menjadi 4.346 orang tewas dan 12.301 orang terluka. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun hanya bisa mengutuk serangan Israel tanpa memberikan perlawanan. Pemirsa, 8 tuntutan disuarakan ratusan mahasiswa dalam aksi Suarakan Aspirasi yang digelar di kawasan Tamrin, Jakarta. Aksi mahasiswa Suarakan Aspirasi digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Aksi Suarakan Aspirasi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini, pemirsa. 8 tuntutan mahasiswa disuarakan dan mencakup persoalan ekonomi, kemudian korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Selain itu, aspirasi mahasiswa ini menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum terwujudnya kedaulatan rakyat dan minimnya lapangan kerja, serta akses pendidikan juga kesehatan gratis yang dinilai belum merata. Dan kita sama-sama melihat saat ini, pemirsa, mahasiswa masih menyuarakan aspirasi mereka dengan orasi yang juga dihadiri oleh sejumlah mahasiswa lainnya untuk menyuarakan aspirasi mereka. Beberapa hal sudah disampaikan dan koordinasi juga dengan pihak kepolisian untuk mengamankan jalannya unjuk rasa pada hari ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Kevin Pakan di Jalan Sudirman Tamrin dan rekan Bagu Prasetya Adi di kawasan Duku Atas. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Kevin terlebih dahulu. Kevin, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat sore Cikal dan pemirsa. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga dari Aliansi Mahasiswa Nasional dan elemen masyarakat lainnya masih digelar di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di lokasi aksi unjuk rasa, di mana berikut merupakan visual terkini di layar televisi Anda, pemirsa, bahwa ratusan mahasiswa masih bertahan di Jalan MH Tamrin, tepatnya di depan gedung UOB Jakarta Pusat, di mana tadi kami sempat mewawancarai dari Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang menyampaikan bahwa mereka ini masih akan terus bertahan sampai nantinya bisa maju ke depan untuk berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Namun demikian, kami melihat bahwa ini proses penanganan terutama dari sisi keamanan ini masih juga dilakukan dengan ketat dari pihak kepolisian, karena memang ini dibatasi, tidak boleh diperkenankan untuk bisa lebih maju ke depan terkait dengan menggelar aksi unjuk rasa di tempat ini. Tadi juga ada sejumlah poin yang disampaikan oleh pihak dari BEM UI, yang mana ada 8 poin penting yang menjadi atensi atau perhatian dari mahasiswa selama melaksanakan aksi unjuk rasa ini. Di antaranya yang pertama terkait dengan hentikan penindasan atau penjajahan negara terhadap rakyatnya sendiri, kemudian berantas korupsi dan juga nepotisme, kemudian mendesak reformasi agraria, dan juga turunkan harga BBM yang saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat, hingga evaluasi proyek strategis nasional terutama makan bergizi gratis dan juga koperasi desa Merah Putih. Dan juga kami melihat bahwa ini aksi unjuk rasa berjalan
dengan aktif, maksud kami secara kondusif, secara efektif, di mana ini mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi atau pendapat pandangan mereka dengan sangat kondusif. Kami juga melihat bahwa dari arus lalu lintas begitu ya, situasi pada sore hari ini tepatnya di Jalan MH Tamrin ini dapat dipastikan yang akan mengarah ke Hotel Indonesia tepatnya di sebelah kanan saya dipastikan sampai dengan saat ini ditutup dan masih belum adanya informasi terbaru kira-kira kapan akan dibuka, karena mengingat ini ratusan mahasiswa masih terus bertahan di Jalan MH Tamrin di depan gedung IOB dari siang tadi. Dan juga kami melihat bahwa meskipun ini aksi unjuk rasa tetap berjalan di sini, namun kami melihat juga adanya partisipasi dari masyarakat sekitar yang memang sampai dengan saat ini turut membantu para mahasiswa selama melakukan aksi unjuk rasa dengan membagikan logistik, baik itu makanan dan minuman yang dibagikan secara gratis untuk bisa mendukung begitu para mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka. Dan tentunya Cikal sampai dengan saat ini kami masih terus memantau sampai kapan ini mahasiswa masih akan terus bertahan, karena sampai dengan pada saat ini pukul 17:49 mereka masih terus bertahan dan tidak ada satupun yang meninggalkan lokasi tempat aksi unjuk rasa di tempat ini. Sementara itu Cikal, kembali ke Anda. Baik Kevin, terima kasih atas informasinya. Kita ke Bagus Prasetyadi. Bagus, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana dengan adanya aksi unjuk rasa pada hari ini? Baik, Cikal dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk arus lalu lintas yang di daerah Duku Atas ini memang arus lintasnya dipakai satu jalur yang dimana dari arah Senayan menuju daerah Hotel Indonesia masih belum bisa dimanfaatkan atau masih diblokade oleh para mahasiswa sendiri. Tapi kalau dari arah Hotel Indonesia menuju Senayan memang tidak ada penutupan, namun imbas dari unjuk rasa hari ini mengalami ada kemacetan begitu yang saya lihat hari ini sore ini. Dan saat ini petugas personel Satuan Polri melakukan penjagaan di daerah saya mengabarkan saat ini, di mana kepolisian mengatakan bahwa sekitar 9.000 pasukan personil gabungan Polri TNI mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa pada sore hari ini, yang mana kami tadi sempat melakukan wawancara oleh Kabid Humas Kombes Pol Budi Hermanto, di mana mengatakan untuk kondisi saat ini memang masih cenderung aman, tidak ada kerusuhan sama sekali. Dan untuk batas waktu aksi demo sendiri tadi Kabid Humas juga mengatakan bahwa mahasiswa diperkenankan melakukan aksi demo hingga pukul 6 sore nanti, meskipun saat ini di kondisi saya tepat mengabarkan masih berkumpul mahasiswa dari Universitas UI dan juga elemen mahasiswa organisasi lainnya. Dan juga Kabid Humas juga mengatakan ketika nanti saatnya akan mekan mahasiswa dengan humanis juga. Begitu Cika dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan juga, kami juga belum tahu ini sampai kapan mereka akan bertahan dengan tuntutan-tuntutan mereka agar aspirasi mereka terus didengarkan oleh pemerintah dan juga pemerintah terkait gitu. Dan saat ini teman kondisinya semakin ramai juga, mahasiswa belum mengubarkan diri di kondisi Duku Atas ini. Kembali ke Anda, Cikal. Baik, Bagus, terima kasih atas informasinya. Sebelumnya ada rekan Kevin Pakan, terima kasih rekan-rekan, tetap jaga keselamatan dan selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sempat terjadi kericuhan saat penyampaian pendapat mahasiswa siang tadi. Kabid Humas Polda Metro Jaya ungkap penyebabnya adalah mahasiswa ingin masuk ke kawasan Bundaran HI. Padahal polisi telah mengalihkan titik aksi ke kawasan Duku Atas. Itu hal yang biasa dalam suatu kegiatan rutinitas. Ada harapan yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa untuk sampai di Bundaran HI, tetapi kan kita sudah memiliki komitmen untuk menjaga aspirasi ini tetap tersampaikan di depan kolam ataupun tempat yang sudah kita persiapkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia digelar di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut.
Upacara diikuti oleh lebih dari 700 peserta upacara. Dari pegunungan Papua hingga smelter di Gresik, keluarga besar PT Freeport Indonesia atau PT FI melakukan upacara pengibaran bendera merah putih memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan semangat One Freeport dari Timur Indonesia, kita bangkit bersama serentak di 6 lokasi kerja PT FI yang berada di 3 provinsi, yakni Papua Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Pelaksanaan secara serentak ini menjadi simbol persatuan keluarga besar PT FI dari hulu hingga hilir dalam satu semangat One Freeport. Komitmen PT FI juga terus terlihat dengan terus berinvestasi dan tumbuh bersama Indonesia dalam jangka panjang. Tahun ini kita rencanakan walaupun kita hanya bisa produksi 65%, tapi diproyeksikan bahwa penerimaan negara dari Freeport Indonesia bisa mencapai 47 triliun. Dan tahun depan tentu akan lebih tinggi lagi, karena tahun depan kita akan bisa mencapai semester 1 itu 75%, dan akhir tahun depan itu menuju ke 100%. Dan kalau kita sudah 100%, itu kontribusi kepada negara bisa luar biasa besar, lebih dari 100 triliun, mungkin 120 triliun setiap tahunnya. Jadi itulah kira-kira kontribusi Freeport kepada negara. Peringatan kemerdekaan tahun ini memiliki makna khusus bagi PT FI. Sejak mulai beroperasi pada 1973, PT FI tidak pernah absen menyelenggarakan upacara pengibaran bendera merah putih dengan semangat persatuan dan gotong royong. Semangat tersebut semakin kuat karena PT FI merupakan keluarga besar dengan lebih dari 30.000 karyawan yang berasal dari berbagai daerah, suku, agama, dan budaya di Indonesia. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, kemeriahan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta berlangsung meriah. Perayaan dilengkapi dengan gelaran karnaval kendaraan hias yang diikuti oleh puluhan kementerian dan lembaga. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RI dimeriahkan dengan gelaran pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Ribuan warga datang bersama kerabat tidak hanya untuk menikmati kuliner, melainkan juga menyaksikan parade kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga. Puluhan kendaraan hias didesain kreatif yang mencerminkan identitas serta program prioritas masing-masing instansi. Tidak hanya kendaraan hias, para peserta karnaval juga memamerkan beragam kostum adat, pakaian pahlawan, serta merias wajah seunik mungkin sesuai tema utama. Melalui parade ini, masyarakat tidak hanya disuguhkan kreativitas visual, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai program pembangunan yang dijalankan pemerintahan Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Fahir Fauzia, iNews melaporkan. Pesta Rakyat dan Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah Senin malam. Para menteri tampil mencuri perhatian di atas mobil hias kementerian. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berjoget di atas kendaraan hias yang melintas di hadapan warga. Aksi Bahlil pun juga membuat Presiden Prabowo Subianto ikut berjoget. Kebakaran terjadi di area parkiran pangkalan bis di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bis yang diparkir berdekatan membuat api dengan cepat merambat dari satu bis ke bis lainnya hingga puluhan bis terbakar. Besarnya kobaran api serta lokasi kebakaran yang dekat dengan permukiman warga sempat membuat sejumlah warga panik. Api berhasil dipadamkan setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku padamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Yang terbakar adalah bis, atau pangkalan bis yang memuat banyak unit bis di situ. Yang terbakar itu bisa sekitar 50 ya, separuh dari seluruh yang ada di bis di situ. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun 50 unit bis ludes terbakar.
Kebakaran masih dalam penyelidikan petugas Reskrim Polsek Cikarang Barat, Polres Metro Bekasi. Pemirsa, kebakaran melanda belasan petak barak asrama Polres Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan. Akibatnya 46 personel beserta keluarga kehilangan tempat tinggal. Sebanyak 17 petak barak di kompleks asrama Polres Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan ludes terbakar. Angin kencang, panas terik, dan material bangunan mudah terbakar memicu api cepat membesar. Walaupun anggota Polres sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, kobaran api tetap menghanguskan seluruh bangunan. Hasil olah TKP dan keterangan saksi menunjukkan api berasal dari salah satu barak. Percikan api berasal dari penumpukan colokan pada stop kontak yang menyambar gorden serta dinding kayu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara total kerugian material masih dalam proses pendataan. Asal api diketahui dari salah satu unit yang ditinggali dan berasal dari stop kontak yang memang dihuni beberapa personel. Stop kontak yang bertumpuk menimbulkan percikan api karena memang terletak menempel pada gorden rumah, sehingga akibat dari percikan menimbulkan kebakaran pada gorden yang terus merambat pada dinding rumah yang terbuat dari kayu. Dan pada saat itu panas terik dan angin cukup kencang. Keterbatasan fasilitas di wilayah pegunungan membuat beberapa barak dihuni lebih dari 1 personel beserta keluarga. Akibatnya 46 personel kini terdampak dan kehilangan harta benda. Dari Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Sebuah gudang peralatan dekorasi pengantin di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Besarnya kobaran api merembet hingga membakar satu rumah lainnya. Kebakaran, Om. Kebakaran di yang Hankam itu, yang dekat gudang peluru. Dari rekaman video amatir warga terlihat kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung saat kebakaran melanda sebuah gudang peralatan dekorasi pengantin di Jalan Raya Hankam, Pondok Gede, Kota Bekasi pada Selasa siang. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh barang dalam gudang. Petugas pemadam kebakaran yang sampai di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang mengenai styrofoam hingga api membesar dan menghanguskan gudang. Saya lagi di dalam, tiba-tiba ada bunyi tek-tek gitu. Pas saya keluar, api udah gede. Di sini meteran tuh lagi korslet, tiba-tiba ya dibangkinin lah, kosong bawahnya banyak sekali. Oh, ada kok. Berarti ada korslet dari percikan api gitu ya? Iya, listrik. Dari kasih mata dibilang korslet listrik. Yang terbakar adalah gudang hias pengantin ya. Jadi banyak styrofoam dan plastik-plastik demikian. Setelah 1 jam lebih dan mengerahkan 8 unit mobil damkar, api akhirnya berhasil dipadamkan petugas damkar dan penyelamatan Kota Bekasi. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Kerugian material masih dalam pendataan petugas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Pamekasan, Jawa Timur tega membunuh anak perempuannya yang berusia 10 tahun. Diduga kuat pelaku mengalami gangguan jiwa. Isak tangis kerabat dan warga pecah di rumah duka di desa Pademau Barat, Pamekasan, Jawa Timur saat kehilangan seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Korban TD sebelumnya ditemukan oleh neneknya tergeletak bersimbah darah di teras rumahnya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Korban diduga dibunuh oleh ibu kandungnya menggunakan pisau dapur hingga alami luka di bagian bahu kiri, punggung, dan rusuk kiri. Belum diketahui pasti apa pemicu aksi sadis tersebut. Namun menurut kerabat korban, pelaku DW diduga alami gangguan jiwa. 2 tahun yang lalu sempat kambuh dan sempat ya juga kemana-mana, namanya orang tua, dukun gitu. Sempat dirantai juga karena
apa ya, kalau kandung kuman itu teriak-teriak apa-apa gitu juga. Pak pulangnya itu ya udah bersimbah darah di luar. Sementara ibunya itu udah ngunci pintu. Ya kan mungkin udah di luar. Kasus ini masih diselidiki polisi dengan meminta keterangan sejumlah keluarga dan saksi. Polisi juga mengamankan barang bukti termasuk pisau dapur yang digunakan pelaku. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Tim Jatan Ras dan Polrestabes Makassar dan Kepolisian Mamaja membubarkan balap liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 8 remaja di bawah umur berhasil dibekuk polisi. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar membubarkan kawanan balap liar hingga geng motor di ruas jalan Kecamatan Mamajang dan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan tim kepolisian sampai melepaskan tembakan peringatan ke udara. 8 remaja berhasil ditangkap, kebanyakan mereka masih di bawah umur, putus sekolah dan berasal dari Kota Makassar hingga Kabupaten Goa. Para remaja yang ditangkap datang ke lokasi untuk menonton balap hingga konvoi sepeda motor. Kedelapan remaja tersebut berada di posko Jatan Ras Satres Polrestabes Makassar untuk dibina dan dilakukan pemanggilan orang tua masing-masing. Remaja yang menggunakan sepeda motor golong, kemudian balap-balap, dan ada kemungkinan termasuk daripada kelompok-kelompok motor. Beberapa remaja yang kami amankan itu kami lakukan pembinaan dan rencananya kita lakukan penyelidikan mendalam apakah mereka terafiliasi atau masuk dalam kelompok-kelompok motor yang selama ini sering melakukan kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat di malam-malam liburan. Didampingi para wali, remaja dibina. Orang tua masing-masing diharapkan untuk lebih memperketat pemantauan ke anaknya guna tidak menjadi pelaku hingga korban tindak kriminal. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri kembali menggerebek sebuah ruko tempat peleburan emas batangan ilegal di Jakarta Utara. Emas dijadikan bubuk kemudian dimasukkan ke dalam celana dalam untuk diselundupkan ke Dubai. Setelah membongkar penyelundupan emas ilegal yang melibatkan warga negara India di kawasan Sunter, Jakarta Utara, di Tipiter Barreskrim Polri kembali melakukan penggerebekan di kawasan tersebut. Polisi menggerebek sebuah ruko tempat peleburan emas ilegal berupa emas batangan. Emas tersebut nantinya diselundupkan ke Dubai. Emas balok itu dihancurkan dengan alat menjadi bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam celana dalam pria dan BH wanita. Di situ kemudian diberikan pewarna sesuai dengan jenis kainnya. Kemudian diberikan zat kimia agar bisa berbentuk seperti gel untuk menghindari pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta. Dari lokasi, polisi menemukan emas batangan 1 kg, alat dan bahan untuk melakukan peleburan, serta sejumlah barang bukti lainnya. Dalam satu hari, komplotan ini bisa menghasilkan 30 kg. Kerugian negara ditaksir mencapai 2,5 triliun rupiah setiap bulannya. Polisi akan terus melakukan pengembangan kasus ini dengan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga saat ini aksi penyampaian pendapat oleh mahasiswa ya di sekitaran Bundaran HI masih berlangsung. Meski tak diperbolehkan masuk ke wilayah Bundaran Hotel Indonesia, massa bertahan di kawasan Duku Atas. Dan massa ini dari mahasiswa masih bertahan di depan gedung UOB, di tepatnya di kawasan Duku Atas. Karena tak diperbolehkan masuk ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan massa pun duduk atau menduduki kawasan Duku Atas. Kemudian jalanan sekitar Duku Atas pun padat. Pengendara diimbau mencari jalan lain untuk menghindari kemacetan.
Dan kita masih sama-sama melihat pemirsa bahwa gabungan elemen mahasiswa ini masih bertahan di lokasi untuk berunjuk rasa. Koordinasi pun sudah dilakukan dengan pihak polisian agar aksi unjuk rasa kali ini berjalan dengan aman dan juga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sejumlah poin telah disampaikan atau dengan melalui orasi setiap dari perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan aksinya. Ke informasi lainnya pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. T. Fauzia Tiasuma. Kejaksaan selaku pihak termohon menghadirkan ahli pidana Hendri Jayadi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Agenda sidang hari ini merupakan pembuktian dari pihak termohon, yakni pihak kejaksaan. Dalam sidang, pihak kejaksaan menghadirkan Hendri Jayadi selaku ahli pidana. Hendri berpendapat jaksa penuntut umum boleh melakukan koreksi atas surat dakwaan dan melimpahkannya kembali ke pengadilan negeri. Menurut Hendri, dalam ketentuan undang-undang, pihak jaksa diberi kesempatan 1 kali untuk melimpahkannya kembali. Sementara itu, Dr. Tifa menantang JPU untuk menempuh jalur banding resmi di pengadilan tinggi, bukan kembali di pengadilan negeri, yang sebelumnya dinyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Menurut Dr. Tifa, persidangan pokok perkara yang tetap dipaksakan berjalan oleh JPU merupakan bentuk pengabaian hukum. Kita sangat ingin agar pengadilan apapun yang terjadi, ya, itu mengikuti dan menjalankan proses of law, ya. Nah, sekarang ini dengan amar putusan yang sudah ada, itu jelas JPU itu melakukan pengabaian atau melakukan pembelotan hukum. Nah, oleh karena itu maka kami melakukan pra-peradilan ini untuk meluruskannya lagi. Apa yang ada di amar putusan itu jalankan JPU. Kalau Anda memang tidak puas, ayo masuk 206. Kita bertarung di pengadilan tinggi. Begitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi ruangan untuk bertarung di pengadilan negeri. Karena hakim pengadilan negeri sudah memutuskan untuk menolak surat dakwaan dan menyuruh mengembalikan seluruh berkas perkara. Jadi sudah nggak ada lagi kesempatan untuk dilakukan di situ. Oleh karena itu maka sekali lagi inilah perjuangan kami, bukan untuk menunda-nunda. Ngapain menunda-nunda? Sudah dari awal saya siap sidang kok, ya kan? Sekarang kemudian setelah 4 kali bersidang di PN Jaktim hakim menyatakan kalau mau banding, kalau mau jalan lanjut perbaiki banding. Oh ya, ayo mari kita banding. Tinggal kasih saja saya alamatnya di mana itu pengadilan tinggi. Saya akan ke sana tepat waktu insya Allah. Sebelumnya Dr. Tifa mengajukan pra-peradilan untuk menggugat sah atau tidaknya penghentian penuntutan dalam perkara yang menjeratnya. Dari Jakarta, Juan Arda Guardiola, Leman Ainus melaporkan. Sebelumnya, pada 13 Agustus lalu, sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo T. Fauzia ditunda. Penundaan dikarenakan terdakwa Dr. Tifa belum hadir dalam sidang. Agustus 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dijadwalkan agenda pembacaan dakwaan jilid 2 terhadap T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Sidang dimulai tepat pukul 9 pagi, tetapi hanya berlangsung sekitar 7 menit. Cepatnya persidangan dikarenakan Dr. Tifa tidak hadir pada saat sidang pembacaan dakwaan. Majelis Hakim pun menunda persidangan 2 minggu ke depan atau tepatnya tanggal 27 Agustus 2026. Pihak kuasa hukum menyampaikan kliennya mendapatkan pemanggilan untuk hadir pembacaan dakwaan 1 hari sebelum digelarnya sidang atau pada tanggal 12 Agustus 2026. Namun dalam sidang, jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa penjadwalan pemanggilan terdakwa sudah terbit sejak tanggal 30 Juli 2026. Dalam persidangan, tim kuasa hukum Dr. Tifa, Abdullah Al-Kartiri menyoroti permintaan JPU kepada hakim agar meminta kliennya untuk wajib lapor. Ia menilai permintaan ini menyiratkan jika pihak jaksa mengakui kasus Dr. Tifa sudah tidak ada lagi dan tak perlu disidangkan. Makanya ditunggu bahkan 2 minggu, bayangkan tanggal 27 ditundanya nggak tanggung-tanggung ya, 2 minggu ya. Kami memahami ya kan, karena saya katakan bahwa
selama hakim juga akan melakukan due process of law dengan benar, tidak mungkin ada persidangan hari ini. Cuma yang menarik tadi ada usulan JPU bahwa disuruh wajib lapor lagi ke JPU. Kalau wajib lapor ke JPU berarti statusnya tersangka, bukan terdakwa. Kalau tersangka persidangan ini nggak boleh terjadi, ya kan? Ya kan tersangka disuruh wajib lapor lagi. Oke, kalau emang wajib lapor tapi status kami down, bahkan sidang kemarin pun juga seharusnya tidak ada. Oleh sebab itu secara tersirat JPU mengakui bahwa ini sudah tidak ada perkara ini. Sidang pembacaan dakwaan baru terhadap Dr. Tifa diwarnai perdebatan mengenai status wajib lapor terdakwa yang diajukan jaksa penuntut umum. Permintaan ini langsung mendapatkan reaksi dari kuasa hukum Dr. Tifa yang menilai status wajib lapor tersebut janggal jika diberlakukan kembali. Dari Jakarta, Anissa Rizky Zulkarnain Rama Romadona, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang pemeriksaan lanjutan gugatan oleh Roy Suryo. Sidang pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di PN Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan lanjutan gugatan oleh Roy Suryo. Roy mempermasalahkan keabsahan status pencekalan serta penetapan tersangka terhadap dirinya dengan pihak termohon, yakni Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mereka mengakui beberapa hal. Yang pertama mengakui bahwa sebenarnya pencekalannya sudah selesai pada bulan Juni, tapi tidak ada pemberitahuan. Nah ini fatal. Artinya apa? Belum tentu nanti kalau saya misalnya saya ke Sydney lagi meneliti yang katanya sudah punya tanda lulus tapi ternyata nggak ada tanda lulus. Surat pemberitahuan SPDP yang kemudian tidak pernah diterima oleh saya, memang tidak pernah diterima. Dan mereka tadi mengakui bahwa itu hanya masalah internal administrasi. Nggak boleh begitu, internal administrasi. Tadi sudah jelas ada putusan Mahkamah Konstitusi yang itu harus disampaikan. Dan itu wajib hukumnya. Pihak termohon menilai pra-peradilan Roy hanya upaya mengulur waktu untuk masuk ke perkara pokok. Meski begitu, kubu Roy Suryo membantah bahwa pengajuan pra-peradilan oleh Roy Suryo bukan untuk membuat proses hukum menjadi boros, tetapi untuk memperoleh kepastian atas proses hukum yang telah dijalani. Dari Jakarta, Givo Morisko, Suryali Santoso, Sutrisno, iNews melaporkan. Sidang perdana pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan tersebut diajukan pihak Febri untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Kejagung. Sidang pra-peradilan Febri Adriansyah digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Febri diwakili tim kuasa hukumnya dipimpin oleh Febri Diansyah. Pra-peradilan ini diajukan untuk menguji sejumlah prosedur penyidikan dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Kejagung. Pihak Febri meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada hakim untuk memeriksa dan menilai perkara secara objektif. Dalam sidang, tim advokat akan menguji sejumlah tindakan dalam penanganan perkara, di antaranya penetapan tersangka yang disebut dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, serta penggeledahan, dan akan menguji konstruksi tindak pidana dalam perkara TPPU. Masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah Intinya begini, kalau penegakan hukum itu betul-betul dilakukan untuk penegakan hukum, maka seharusnya dilakukan dengan hati-hati, tahapan yang jelas, tahapan yang benar, tidak terburu-buru, agar penegakan hukum itu kemudian tidak dipersepsikan seperti dipaksakan. Nah, itu yang kita harapkan tidak terjadi dan itu yang sedang diuji dalam proses pra-peradilan ini. Puspenkum Kejagung RI menyampaikan bahwa tim Kejagung sudah menyiapkan 2 tim untuk menghadapi sidang pra-peradilan Febri Adriansyah. 7 saksi sudah dilakukan pemanggilan oleh Kejagung terkait kasus TPPU yang menjerat Febri. Memang pra-peradilan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan hak dari tersangka dan penasihat hukumnya untuk mengajukan, dan ini diatur dalam KUHP bagaimana tata cara dan mekanismenya. Tim penyidik 9 telah siap untuk menindaklanjuti permohonan peradilan tersebut dan telah menunjuk 2 tim
penyidik untuk menghadiri pra-peradilan tersebut, yaitu dipimpin oleh Saudara Riono dan Saudara Haribibowo dan kawan-kawan. Dan tim penyidik 9 pada hari ini telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi kurang lebih 7 orang dan dari pihak swasta dan 1 saksi dari pihak perbankan dan 1 lagi dari pihak ahli. Mereka, saksi-saksi ini terjadwal untuk dilakukan pemeriksaan pada hari ini dalam kasus TPPU dan yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi atas nama tersangka FA. Pemirsa, Partai Perindo sukses menggelar bimbingan teknis bagi para kader muda dan saksi di Jakarta Barat. Acara ini juga menjadi langkah dalam mempersiapkan verifikasi partai politik sekaligus mengakomodasi keterlibatan anak muda untuk dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Menjelang tahun politik 2029, Partai Perindo terus memperkuat struktur organisasi, salah satunya melalui bimbingan teknis yang diikuti ratusan kader muda. Kehadiran mereka menjadi bukti kepedulian generasi muda terhadap masa depan bangsa melalui jalur politik kini semakin tinggi. Kegiatan ini menunjukkan peran aktif Partai Perindo dengan membina generasi muda, sekaligus menargetkan seluruh kader memiliki pemahaman yang seragam dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kita hari ini ada bimbingan teknis untuk kader-kader Partai Perindo di Jakarta Barat karena kita sedang mempersiapkan verifikasi partai politik sekaligus memperkuat struktur partai gitu. Jadi saat ini kami sedang mentransformasi struktur Partai Perindo. Kami melalui kawan-kawan kepemudaan, kawan-kawan muda, kita ajak bagaimana berperan dalam politik. Dan hari ini melalui wadah Partai Perindo, kita ajak mereka untuk belajar berpolitik, belajar membangun negeri, belajar membangun bangsa melalui partai politik, yaitu Partai Perindo. Partai yang dipimpin Angela Tanusudibio terus mendorong generasi muda menjadikan politik sebagai sarana utama untuk menyalurkan aspirasi, serta menghadirkan perubahan sosial yang konkret di tengah masyarakat perkotaan seperti Jakarta. Dari Jakarta, Selena Yahya, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Kita langsung mengetahui situasi terkini di jalannya unjuk rasa mahasiswa dan telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di Jalan Sudirman Tamrin. Indra, bagaimana situasi terkini jalannya unjuk rasa mahasiswa? Baik, selamat sore menjelang malam Cikal dan juga pemirsa, dapat informasi untuk update situasi terkini. Jadi untuk di mahasiswa penyampaian pendapat ini sudah mulai bubar bertahap. Adapun memang penyampaian aspirasi tadi dimulai pada pukul 1 ataupun 13.00 dan memang untuk tepat pada pukul 6 sore ataupun 18.00 ini para mahasiswa dari berbagai elemen mahasiswa dari Jakarta maupun sekitarnya sudah bubar secara kondusif, Cikal. Adapun dapat kami informasikan meskipun sudah berangsur mulai membubarkan diri dan masih ada sedikit mahasiswa yang masih bertahan di area Sudirman Tamrin dan penjagaan memang masih diperketat, Cikal, dikarenakan memang tadi sempat ada gesekan begitu ya. Pada pukul 2 atau 3 saat tadi ini sempat terjadi gesekan antara mahasiswa dan juga pihak pengamanan kepolisian lantaran para pengunjuk penyampaian aspirasi ini menginginkan untuk menyampaikan pendapat di Bundar Senayan, Jakarta, sehingga memang ditahan dan juga blokade juga sudah dibentangkan, dan namun saat ini sudah mulai petugas sudah bisa mulai membubarkan diri. Dan Cikal, dapat kami informasikan terkait 8 tuntutan ini penyampaian aspirasi para sejumlah mahasiswa, dan memang ini ada 8 dan salah satunya hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, kedua hentikan korupsi kolusi serta nepotisme KKN, dan setelah itu juga wujudkan reforma agraria sejati, turunkan harga kebutuhan pokok dan juga BBM. Selain itu juga ada evaluasi total PSN serta hentikan MBG serta KDMP, dan juga ada hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah TKD, dan kembalikan otonomi daerah. Selain itu juga ada tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan juga Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Dan semua sudah dipaparkan oleh pada rekan-rekan adik-adik mahasiswa, dan pada akhirnya untuk penyampaian pendapat ini berjalan dengan kondusif dan saat ini sudah mulai membubarkan diri, dan para kepolisian juga sudah mulai membuka blokade yang ada di sepanjang jalur Sudirman Tamrin ini. Demikian, Cikal.
Baik, pengunjuk rasa sudah mulai membubarkan diri. Kita juga berharap bahwa pembubaran ini juga berlangsung dengan kondusif. Indra, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sempat terjadi kericuhan saat penyampaian pendapat mahasiswa pada siang tadi. Kabid Humas Polda Metro Jaya ungkap penyebabnya adalah mahasiswa ingin masuk ke kawasan Bundaran HI. Padahal polisi telah mengalihkan titik aksi ke kawasan Duku Atas. Itu hal yang biasa dalam suatu kegiatan rutinitas. Ada harapan yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa untuk sampai di Bundaran HI, tapi kan kita sudah memiliki komitmen untuk menjaga aspirasi ini tetap tersampaikan di depan kolam ataupun tempat yang sudah kita persiapkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Evakuasi menggunakan helikopter Dolphin dari wilayah terdampak Manggarai Timur ke Labuan Bajo. Tuhan. Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Evakuasi darurat menggunakan helikopter dikerahkan untuk membawa korban dari Manggarai Timur ke Labuan Bajo. Basarnas mengerahkan helikopter Dolphin untuk mengevakuasi 3 warga yang mengalami patah tulang dan dislokasi, termasuk seorang anak berusia 5 tahun dari Manggarai Timur. Setibanya di Bandara Komodo, ketiga penyintas yang merupakan warga Kecamatan Lambaleda Utara tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit rujukan guna mendapatkan perawatan medis. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama potensi SAR turun langsung mengevakuasi korban gempa dari Manggarai Timur. Sementara BNPB mengkonfirmasi akibat gempa yang terjadi pada 16 Agustus 2026 lalu, korban tewas mencapai 68 jiwa dan korban luka 231 orang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa magnitudo 7,7 Flores. Pihak BMKG memprediksi guncangan masih berlangsung hingga 3 hingga 4 minggu ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.119 gempa susulan terjadi usai gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Ribuan guncangan tercatat hingga Selasa pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 1,3 hingga magnitudo 6,2. Pihak BMKG menyatakan dari jumlah tersebut terdapat 24 gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 dan 70 kejadian yang dirasakan masyarakat. Selain itu, berdasarkan data sementara BMKG, gempa susulan akan berakhir 3 hingga 4 minggu ke depan. Sejumlah wilayah yang masuk status siaga antara lain Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, Flores Timur, dan Jeneponto. Sementara status waspada diberlakukan di Flores Timur, Bima Dompu, dan Wajo. Gempa juga mengakibatkan kerusakan dengan tingkat ringan hingga berat di sejumlah wilayah, terutama Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, dan Maumere. BMKG juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terdampak untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi pasca gempa. Terkait bencana ini, masyarakat diimbau menghindari bangunan yang retak atau rusak serta tetap mewaspadai gempa susulan. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi secara berkala kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ketiga pasca gempa, Kabasarnas dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau posko pastikan operasi SAR berjalan maksimal di Manggarai Timur.
Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau posko Desa Ronting, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur pada hari ketiga pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPBD tercatat sebanyak 68 korban meninggal dunia. Selain meninjau posko pengungsian, Kabasarnas dan Mendagri juga menuju posko SAR di wilayah Manggarai Timur. Selain meninjau posko pengungsian, Kabasarnas dan Mendagri juga menuju posko SAR di wilayah Manggarai Timur. Dalam kesempatan tersebut, Basarnas berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan selama 24 jam di wilayah terdampak. Secara keseluruhan, penanganan gempa bumi ini melibatkan 711 personel dari berbagai unsur, diantaranya TNI, Polri, BPBD, BMKG, PMI, Kementerian Perhubungan, Pelindo, Pelni, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama tim gabungan telah menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disalurkan melalui jalur laut dan udara sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut. Ferry KMP ILEAP yang membawa bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tiba di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang dikirimkan terdiri atas 150 unit tenda keluarga, 400 lembar matras, 6 unit genset beserta 6 jerigen BBM, masing-masing berkapasitas 20 liter, 10 box peralatan listrik, 600 paket sembako, 100 dus air minum, 1,6 ton beras untuk kebutuhan selama 1 minggu ke depan, 300 lembar selimut, 100 paket hygiene kits, 100 paket kidswear, serta 150 liter minyak goreng. Bantuan juga mencakup obat-obatan serta 8 tenaga medis dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Nantinya bantuan segera dikirimkan kepada warga terdampak dengan menempuh jalur darat yang cukup menantang lantaran kondisi jalan yang rusak pasca gempa magnitudo 7,7. Selain logistik, pemulihan infrastruktur kelistrikan juga terus dilakukan. Berdasarkan data PLN UP3 Flores bagian timur, dari 6 unit gardu yang terdampak, sebanyak 4 unit telah menyala, sementara 2 unit masih dalam kondisi padam. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Muharlin di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Muharlin, bagaimana proses evakuasi dan juga penanganan korban gempa di sana, Muharlin? Iya baik, selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Pasca gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi beberapa hari lalu, untuk yang mana hal tersebut mengharuskan begitu ribuan masyarakat ini harus mengungsi ke tempat-tempat aman. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di daerah Maumere, tepatnya di Gor Samaro, yang mana di sini ada ribuan pengungsi begitu yang diungsikan, khususnya yang berada di sekitar daerah Maumere, yang mana mereka ini terdampak dari gempa yang terjadi beberapa hari lalu. Dan kemudian untuk di pengungsian sini, Cika dan juga pemirsa, tentunya masyarakat di sini membutuhkan sejumlah bantuan begitu, terutama bantuan makanan, bantuan pakaian, dan salah satunya bantuan yang sudah disuplai begitu berasal dari relawan dari Dompet Duafa. Dan untuk mengetahui bantuan apa saja yang sudah diberikan dari relawan Dompet Duafa kepada masyarakat dan juga kepada para pengungsi di tempat ini, saya sudah bersama dengan salah satu relawan dari Dompet Duafa, dengan Mbak, kalau betul namanya siapa? Siska Sulaiman. Mbak Siska mungkin bisa dijelaskan masih dari Dompet Duafa ya. Apa saja kebutuhan yang sudah diberikan kepada masyarakat di pengungsian di sini? Ya, baik Kak. Jadi terkait dengan yang sudah kami salurkan dari Dompet Duafa, alhamdulillah dari bencana tanggal 15 kemarin kami memang sudah langsung berada di lokasi, dan aktivitas kegiatan yang kami lakukan memang sudah start di tanggal 15 di malam harinya, yaitu dengan membuka pos hangat. Sampai dengan hari ini, 4 hari ini kami memang masih melakukan pelayanan membuka pos hangat
Kemudian memang ada beberapa rencana untuk ngadain kegiatan kayak misalnya seperti melakukan kegiatan bersama dengan adik-adik, cuman untuk saat ini mungkin besok kami harus berkoordinasi dulu dengan Kemensos karena tadi juga sempat bertemu dengan para tim Demensos untuk mungkin besok kita mendiskusikan dulu nih karena memang sudah banyak sekali orang yang datang mau ngadain kegiatan bersama dengan anak-anak, bersama dengan masyarakat, jadi perlu ada diskusi sehingga tidak ada tumpang tindih kalau misalnya ngadain kegiatan gitu. Untuk saat ini. Terus untuk terkait dengan kebutuhan sendiri, Mbak, untuk di sini sudah mencukupi? Apakah masih ada yang kurang dari permintaan dari pengungsi? Iya, kalau untuk kebutuhan sendiri kemarin kita dari Dompet Duafa, selain dari Dompet Duafa, kita juga berkolaborasi juga dengan Pertamina untuk menyalurkan beberapa kebutuhan untuk bayi, kayak misalnya popok, kemudian ada juga untuk kebutuhan. Kemudian selain itu kita juga mendata juga sembari memberikan apalagi sih yang dibutuhkan oleh ibu-ibu. Nah dari beberapa ibu-ibu memang masih mengeluhkan tuh lagi membutuhkan popok yang agak lumayan banyak. Kemudian untuk ibu hamil mereka juga memerlukan susu dan memang masih menjadi catatan kita. Terima kasih Mbak Siska terkait dengan penjelasannya, terus semangat untuk beberapa hari ke depan ya dalam membantu masyarakat yang mengungsi di sini. Terima kasih Mbak Siska. Oke. Jika sudah barusan mengetahui perbincangan kami dengan salah satu relawan dari Dompet Duafa. Dan nanti terkait dengan kebutuhan lainnya mungkin nanti akan kami. Ya, terima kasih Muhalin atas informasinya. Kita akan update kembali informasi selanjutnya dari Anda. Terima kasih.